Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa beribadah bersama di IHMP Online pada tanggal 14 Juni 2020. Nah, gimana nih kabar adik-adik di rumah? Pasti semuanya sehat dong, dan adik-adik pasti nggak diem doang di rumah. Adik-adik pasti ngerjain PR, adik-adik pasti belajar bareng sama papa, main juga di rumah, dan juga adik-adik pasti membantu orang tua dong ya. Nah, hari ini akan ada kajian yang bakalan jadi MC adik-adik. Dan kajian gak sendiri loh adik-adik. Ada teman kajian, siapa ya temennya? Tara! Yuk kita kenalan yuk. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Lara. Di sini aku akan menemani kajian menjadi MC pada hari ini. Nah, dan juga nanti adik-adik ada kakak Arnold yang akan menjadi pelayan firman, dan ada kakak Mario yang akan membantu kita dalam mengiringi musik. Nah, sebelum kita mulai ibadah nih, kakak mau tanya, adik-adik di rumah udah semangat belum? Wah, pasti udah semangat dong. Yang udah semangat, acungkan tangannya. Oke, kalau begitu sebelum mulai juga kakak mau kasih tahu nih. Jadi adik-adik bisa ngucapin selamat hari Minggu kepada teman-teman di rumah dengan mengisi pada kolom komentar di YouTube. Kakak kasih waktu 5 detik. Kakak hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Sebelum memulai ibadah, kita mau ngapain ya biasanya? Kita mau nyanyi kajian. Kita mau nyanyi biar kita semangat. Iya, kita mau nyanyi dari KJ 177, Di Pintumu Ku Datang. Oke adik-adik, tadi kita udah bernyanyi, sekarang kita mau doa pembuka. Siapa ya doa pembukanya? Iya, nanti ada teman kita yang bakalan doa pembuka kajian. Namanya Marvel. Kepada Marvel dipersilahkan. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati kami agar kami bisa tetap fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak layan juga yang akan membawakan firman untuk kami. Berkati supaya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Marvel yang telah membawa doa pembuka pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mau ngapain ya Lara? Kita mau nyanyi lagi kajian. Ya benar, kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi dari KC 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Kabar
tadi kita udah nyanyi, kita udah berdoa. Selanjutnya kita mau dengerin nih teman-teman kita yang mendapatkan berkat setiap harinya dari Tuhan Yesus. Siapa ya yang mau ngasih tahu berkatnya? Ini Kak, ada teman kita namanya Jessie. Wah, kepada Jessie kita persilahkan. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini saya sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi saya dan keluarga saya. Hari ini juga saya sangat bersyukur karena saya bisa sekolah minggu online setiap hari Minggu. Teman-teman, semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa bersekolah minggu bersama lagi. Supaya kita sehat, kita harus tetap di rumah. Selalu cuci tangan dan selalu juga memakai masker. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, sekarang kita mau membaca Mazmur. Adik-adik buka Alkitabnya, buka Mazmur ayat 108 ayat 4 sampai 5. Nah, buat adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta bantuan papa mama di rumah ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Udah adik-adik? Kalau gitu kita akan baca bersama-sama. Nanti kakak sama Laras gantian ya Laras. Oke kakak. Nah, kita mulai Mazmur 108 ayat 4 sampai 5. Kakak 4, Laras 5 ya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Nah, udah adik-adik, jadi masuk dari Mazmur ini adalah kita harus bersyukur adik-adik kepada Tuhan Yesus kapanpun itu. Walaupun kita sekarang masih di rumah aja, walaupun Indonesia lagi seperti ini kondisinya karena ada corona, tapi kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Karena tadi di Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus ini memiliki kasih yang besar bagi umatnya. Begitu adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan nih adik-adik. Sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagunya dari KC 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi. Kita udah lama ya adik-adik ketemu secara real. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik. Adik-adik harus tetap semangat. Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mulai mendengarkan firman, seperti biasa, kita harus berdoa dulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Lipatkan tangannya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Kami boleh ibadah online lagi Bapa di minggu ini. Kiranya Bapa berkatilah adik-adik yang ada di rumah masing-masing dalam kesehatan bersama Papa Mama, dan kiranya adik-adik juga mau sebentar lagi mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba yang akan memberikan firman-Mu ini dan kiranya adik-adik dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan baca Alkitab. Alkitabnya sudah ada di dekat adik-adik masing-masing kan? Yuk,
Sekarang kita buka di Kejadian 31 ayat 43 sampai 51. Sudah dibuka adik-adik? Kakak ulangin ya. Di Kejadian 31 ayat 43 sampai 51. Ya, kita baca bersama-sama ya. Adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini. Yuk, mari kita baca. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Ayat 44, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Ayat 47, Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ayat 50, jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walau tidak ada orang dekat kita, Allah yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Yang berjudulnya tadi apa adik-adik? Perjanjian antara Yakub dan Laban. Nah, di sini adik-adik tahu siapa Yakub? Ada yang masih ingat nggak? Yakub itu siapa ya? Ya, Yakub itu saudaranya Esau. Cerita tentang hak kesulungan itu loh adik-adik, masih ingat nggak? Yang seharusnya hak kesulungan dari Ishak untuk Esau, tapi malah Yakub yang mendapatkannya. Nah, dari situ adik-adik, Esau marah adik-adik, yang mendapatkan hak kesulungannya itu Yakub. Karena Yakub tahu Esau marah, adik-adik, Yakub berlari adik-adik, mengumpat dari Esau ke rumah Laban adik-adik. Ada yang tahu adik-adik Laban itu siapa? Laban itu paman dari Yakub sebenarnya adik-adik. Mereka itu punya hubungan dari ibunya Yakub yaitu Ribka adik-adik. Nah, adik-adik, saat itu Yakub tinggallah bersama Laban di rumahnya Laban adik-adik. Nah, adik-adik tahu Laban itu mempunyai 2 orang anak perempuan adik-adik. Yang pertama bernama Lea dan yang kedua anak bungsunya bernama Rahel. Saat di rumah Laban adik-adik, Yakub menyukai Rahel adik-adik. Karena Laban tahu adik-adik karena Laban tahu kalau Yakub menyukai Rahel, Yakub dimanfaatin adik-adik sama Laban. Yakub disuruh menjadi hambanya selama 7 tahun agar mendapatkan anak bungsunya Rahel adik-adik. Tapi pada kenyataannya Yakub sudah bekerja selama 7 tahun, Yakub tidak mendapatkan Rahel adik-adik, tapi Yakub malah mendapatkan Lea. Tapi demi untuk mendapatkan Rahel, akhirnya Yakub diminta sama Laban untuk menjadi hamba lagi adik-adik selama 7 tahun lagi adik-adik. Jadi totalnya selama 14 tahun. Wah, lama ya adik-adik. Tapi untuk demi mendapatkan Rahel, akhirnya Yakub bekerja selama 14 tahun. Dan selama 14 tahun itu, Yakub pun mendapatkan Rahel adik-adik. Nah, di situ Laban sudah memberikan pekerjaan kan selama pada Yakub menjadi hamba. Di situ juga Yakub mendapatkan berkat adik-adik. Itu berkat karunia dari Allah kepada Yakub. Walaupun Laban sebenarnya dikatakan licik ya adik-adik, paman sendiri, tapi
menyuruh Yakub keponakannya disuruh kerja menjadi hamba adik-adik. Sebenarnya tidak baik ya adik-adik apa yang dilakukan oleh Laban itu. Setelah lama, Yakub pun ingin melarikan diri dari rumah Laban adik-adik. Nah, karena Yakub ingin melarikan diri dari rumah Laban bersama dua istrinya dan ke-12 anaknya adik-adik. Nah, saat itu larilah Yakub bersama istri dan anak-anaknya itu saat Laban sedang mencukur bulu domba adik-adik. Bulu-bulu domba-dombanya Laban, mereka pergi. Nah, lalu Laban tahu adik-adik. Laban marah kan adik-adik melihat kalau istri dan anak cucu-cucunya dan anaknya Laban dibawa pergi juga sama Yakub. Nah, berencanalah adik-adik Laban untuk mencari Yakub adik-adik. Pada saat malam, saat sedang Laban tertidur, Allah masuk dalam mimpinya adik-adik. Allah bilang kalau nanti bertemu dengan Laban, tidak boleh berbuat kejahatan adik-adik. Nah, saat itu mencarilah adik-adik Laban dan bertemu dengan Yakub di sebuah bukit adik-adik. Nah, dari situ pertemuan Laban dan Yakub, mereka tidak jadi marah adik-adik. Seharusnya yang kesel karena Yakub telah membawa anaknya Laban dan cucu-cucunya Laban, harusnya mereka marah ya adik-adik. Tapi di sini mereka malah membuat perjanjian adik-adik, membuat tugu perjanjian agar mereka untuk dapat saling menjaga perasaan mereka adik-adik, tidak boleh marah-marah adik-adik. Nah, pada saat mereka bertemu, karena Laban sudah mendapatkan mimpi dari Allah, kalau bertemu tidak boleh melakukan kejahatan. Jadi mereka itu berdua membuat tugu perjanjian adik-adik. Tugu perjanjian yang dibuat agar mereka untuk saling mengasihi, tidak jadi marah-marah. Seharusnya kan Laban sebenarnya mau marah kan adik-adik karena Yakub telah mengajak istrinya, anaknya Laban dan cucu-cucunya pergi dari Laban adik-adik. Dan sebenarnya juga Yakub juga bisa marah ya adik-adik sama Laban, karena Laban sebagai seorang paman atau om yang lebih tua, malah dia melakukan yang tidak baik kepada Yakub. Yakub disuruh bekerja adik-adik selama 14 tahun kan adik-adiknya, itu juga tidak boleh sebenarnya ya adik-adik. Nah, dapat dari dalam cerita Yakub dan Laban ini adik-adik, kita harus saling menghargai satu sama lain. Entah itu kedudukan kita sebagai yang lebih tua, misalnya kakak kepada adik, kita harus saling mengasihi, harus saling menghargai hak dan kewajibannya masing-masing adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya drama singkat nih adik-adik. Yuk kita lihat. Pada suatu hari, di ruang tamu ada seorang kakak dan adik. Adek, tolong ambil dulu buku yang baru juga duduk, astaga. Buku yang mana? itu yang ada di dekat. Duh. Tolong ya. Ini kak. Simpan situ dulu. Salah nih, bukan yang ini. Astaga, baru juga duduk loh aku kak. Oh, itu yang mana ini? Yang mana? Biru yang satu Ada yang lagi. itu. Yang biru. Yang satu lagi itu yang di bawah Alkitab. Duh, banyak kali kak. Punya kaki, punya tangan, pakai. Apalagi jalannya dekat di situ. Ini lagi susah Ini soalnya mulai lihat dulu. ini. Tinggal ambil duluan. Ya tetap aja kan. Aku Sebagai aja adik, jauh harus loh. mau ngambilin. Ya bukan sebagai adik atau sebagai kakak. Kakak harusnya punya tangan
gunakan dengan baik buat jalan ke situ. Ini kan keperluan kakak juga. Jangan minta tolong. Astaga, males banget sih. Kalau di sekolahan, kamu selama ini kalau nggak punya uang jajan minta ke siapa? Oh. Kalau mau jajan murah minta Kok ke pamrih siapa? sih? Lagian aku juga kan kakak suruh-suruh gini nggak minta apa-apa sama kakak. Ya sama aja, kamu juga pernah minta tolong ke aku, minta uang kayak gitu. Kakak pamrih banget sih. Bukan gitu deh. Oke deh, kalau kayak gitu kita buat Apa? perjanjian. Perjanjian apa? Kita kan sebagai keluarga kita harus saling menghargai. Ya, kakak juga sih suka minta tolong ke kamu, kamu juga minta tolong ke kakak. Jadi ya kita harus melakukan semuanya itu dengan ikhlas, tanpa pamrih, harus saling tolong menolong deh. Oke. Oke? Kita harus saling mengasihi ya. Mengasih dan menolong. Oke. Oke. Ya adik-adik tadi udah lihat kan cerita drama singkat tentang adik dan kakak. Mereka bermasalahin ya adik-adik, minta tolong ambilin, adiknya marah. Terus adiknya juga sebenarnya pernah minta uang jajan ke kakaknya, tapi kakaknya bilang-bilang sebenarnya itu hal yang tidak perlu dipermasalahkan ya adik-adik. Jadi bingung juga siapa yang salah, siapa yang benar. Sama adik-adik seperti cerita Laban dan Yakub adik-adik. Laban yang merasa lebih tua karena sebagai om dari Yakub, dia seenaknya saja adik-adik menyuruh Yakub bekerja selama 14 tahun. Dan di sini juga Yakub sudah mengambil anaknya Laban serta cucu-cucunya dengan melarikan diri adik-adik. Tapi apa yang dilakukan mereka? Mereka tidak saling bertengkar adik-adik. Mereka membuat tugu perjanjian untuk saling berdamai dan menghargai satu sama lain, menghargai hak dan kewajibannya adik-adik. Sama seperti cerita yang di drama singkat tadi, seorang adik dan kakak yang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Mereka sebagai adik dan sebagai kakak harusnya saling menghargai. Dan di akhir cerita adik dan kakak tadi, mereka juga membuat perjanjian untuk saling menghargai satu sama lain adik-adik. Nah, jadi dalam menanggapi persoalan, kita tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita diminta Tuhan untuk mau berdamai adik-adik, seperti cerita Yakub dan Laban. Oke adik-adik? Nah, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita ngapain ya Kak Jen? Nah, selanjutnya kita mau ngerespon firman Tuhan nih adik-adik. Kita mau nyanyi satu lagu, yaitu Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Sebelumnya adik-adik harus nyiapin diri adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Nah mari kita berdoa. Adik-adik, sekarang kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini ya Bapak, kami masih diberikan nafas kehidupan atas penyertaan Tuhan untuk hari demi hari sampai saat ini kami bisa melakukan ibadah online. Bapak, kami berdoa untuk adik-adik layan dimanapun mereka berada bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, kiranya mereka bisa bersukacita selalu dan sehat Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk bangsa negara kami. Tuhan Yesus tolong khususnya bangsa negara kami, bangsa Indonesia, dapat pulih Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan, dan berkati juga untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh bawahannya ya Bapak, kiranya mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk gereja kami, GPIB
Betel Bandung, berkatilah Tuhan, kiranya gereja ini bisa menjadi berkat bagi sesama. Engkau berkati untuk nanti selesai COVID-19 kami bisa dapat Tuhan beribadah di gereja ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk IHMPA kami Tuhan, walaupun masih dengan masa-masa seperti ini, masa-masa pandemik seperti ini, kami masih bisa beribadah dan kami masih bisa bersuka cita ya Tuhan untuk bisa dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dari IHMPA online ini. Bapak, demikian doa kami, kiranya dengarlah doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman, kita udah memuji Tuhan, kita udah berdoa juga. Sekarang kita mau ngapain ya, Lara? Kita mau ngasih persembahan, Jen. Nah, teman-teman, siapin persembahannya ya. Siapin persembahannya yang benar ya adik-adik. Ditaruh di tangan kanan, lipat yang bagus, karena ini buat Tuhan Yesus. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tadi kita udah mendengarkan bagi berkat dari teman kita Jessie. Nah, sekarang ada nih yang mau bagi berkat lagi teman kita. Nah, kepada teman-teman kami persilahkan. Halo teman-teman, Shalom, bertemu lagi dengan saya Vladimir Luas dan Keko Hilary Was. Hari ini saya akan menceritakan sedikit kebaikan Tuhan kepada saya. Walau ada COVID-19, saya di rumah dengan keluarga saya. Tuhan selalu melindungi saya, menjaga saya dan keluarga saya. Dan juga selalu memberi semangat, kekuatan, dan kesehatan kepada saya dan keluarga saya. Pesan saya kepada teman-teman adalah selalu mencuci tangan, menggunakan masker, mengikuti anjuran pemerintah. Harapan saya kepada teman-teman, semoga virus corona cepat berakhir supaya kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman. Dadah, shalom. Nah, adik-adik, kita udah mau beres nih ibadahnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau nyanyi satu lagu. Lagu apa, Lara? Kita mau nyanyi lagu Yesus Menginginkan Daku. Pasti teman-teman hafal kan? Yuk kita nyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mendengarkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, adik-adik, setelah selesai ibadah penutup IHMPA online ini, kita akan berdoa. Yuk adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir IHMPA online ini ya Bapak. Kiranya ya Tuhan, kami bisa selalu dekat akan Engkau, selalu penuh sukacita ya Bapak, dimanapun kami berada. Ya Bapak, berkatilah Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapak, untuk dapat menjadi seperti Yakub dan Laban,
dimanapun ada permasalahan atau persoalan kami ya Bapak dengan keluarga, kami tidak akan marah-marah ya Bapak, tapi kami akan melakukannya dengan ikhlas dan saling berdamai satu dengan lain. Ya Bapak, akhir dari ibadah online ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.